Washington News and Talk. Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel kini menjadi tersangka bersama 10 orang lainnya dalam perkara dugaan pemerasan terkait penggelembungan biaya pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Namun, markup ini diduga bukan praktik baru, tapi sudah berlangsung sejak lama, setidaknya sejak tahun 2019 hingga 2024. Dari hasil konstruksi perkara, dana yang mengalir diperkirakan mencapai 81 miliar. Lantas bagaimana mencermati pentingnya sertifikasi K3 yang bisa sampai melibatkan Wamenaker terjerat kasus korupsi ini? Kita sudah terhubung bersama Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Timbul Siregar. Washington News and Talk. Pak Timbul, KPK ini kan telah menetapkan ya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait pemerasan sertifikat K3. Tarifnya yang seharusnya 275.000 bisa melejit menjadi 6 juta. Praktik ini kan diduga merugikan negara sekitar 81 miliar. Wow, besar banget ya Pak, sejak 2019 sampai 2024 gitu. Bagaimana mencermati hal ini Pak Timbul? Ya, jadi memang tentunya kan K3 itu hal yang sangat penting diatur dalam undang-undang ya. Undang-undang 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja. Dia harus bisa pengusaha menyiapkan tempat kerja yang aman. Ada pidana pelanggarannya di pasal 15. Di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 86, 87 juga demikian. 87 mewajibkan SMK 3 bila pekerjaan 100. Nah, untuk mendapatkan kepastian itu memang harus ada SDM yang mengetahui tentang K3. Maka ada beberapa ahli itu yang punya kompetensi di K3. Nah, untuk mendapatkan kompetensi sertifikasi itu ada pelatihan. Nah, kalau pelatihan itu memang kan tergantung bidangnya, isunya. Nah, setelah itu dia kompeten dibuktikan dengan sertifikasi. Sertifikasi itu dapat izinnya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, itulah yang menjadi celah bagi Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya di Direktorat Pengawas Ketenagakerjaan dan K3, untuk memainkan proses mendapatkan sertifikasi K3 ini dengan cara dia memperlambat, tidak memproses, dan akhirnya kalau mau cepat, kalau mau selesai, kasih sekian. Walaupun dalam ketentuannya kan 275.000 ya. Nah, sampai yang kalau kita dengar jadi 6 juta dan sebagainya. Karena kewenangan yang memberikan izin sertifikasi keluar itu ya Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini yang memang menurut saya memang celah adanya perizinan itu memang suka dimainkan dengan korupsi ya. Kemarin di Kementerian Ketenagakerjaan juga kan tentang perizinan TKA. Pekerja asing yang mau masuk ke kita harus dapat izin. Nah, itu pun menjadi celah korupsi yang akhirnya KPK kan menangkap ya beberapa pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan. Sekarang tiga. Nah, di Kementerian Ketenagakerjaan itu kan banyak perizinan-perizinan yang memang juga potensi terjadinya korupsi, pemerasan dan sebagainya. Nah, ini yang memang tentunya saya sih melihat bahwa harus ada pengawasnya memang supaya Kementerian Ketenagakerjaan, CQ pengawas ketenagakerjaan ini benar-benar bisa menjalankan sesuai regulasi. Nggak usah dipersulit gitu. Kalau memang di harganya cuma 275 ya sudah 275.000. Nggak usah diperas minta ataupun diperlambat ataupun diproses susah-susahin gitu. Kalau mau cepat bayar sekian dan sebagainya. Nah, memang kompetensi sertifikasi K3 ini sangat dibutuhkan di tempat kerja untuk bisa memastikan bahwa perusahaan itu juga memiliki SDM yang kompeten sehingga bisa memastikan tempat kerja itu aman gitu ya. Kalau sekarang ini kan kalau kita lihat ya data 2023 itu kan korban kecelakaan kerja ya di tempat kerja maupun di tempat jalan raya dan sebagainya itu sekitar 370 ribuan. Nah, itu mayoritas 90% itu pekerja penerima upah, pekerja-pekerja di pabrik kah, di perusahaan dan sebagainya. Di 2024
korban kecelakaan kerja itu meningkat menjadi 426 ribuan. Yang memang tentunya ini kan menjadi indikator bahwa memang banyak perusahaan juga yang belum menyediakan tempat kerjanya aman. Nah, makanya perusahaan itu harus mengcomply gitu, harus mematuhi ketentuan, dan salah satunya adalah memiliki SDM yang bisa memiliki sertifikasi K3. Jadi kalau perusahaan itu sudah memiliki SDM, dia bisa nanti pekerja ini yang memiliki kompetensi ini melihat, oh kondisi listriknya gimana, oh kondisi tempat kerjanya bagaimana, yang bisa memastikan perusahaan itu tempat kerjanya aman, sehingga meminimalisir resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kalau kecelakaan kerja terjadi langsung ya, kalau penyakit akibat kerja bisa terjadi 5 tahun ke depan setelah dia bekerja gitu ya. Nah ini tentunya untuk bagaimana meminimalisir resiko itu yang harus dilakukan dengan memiliki pekerja yang memiliki kompetensi, punya sertifikasi. Jadi pekerja-pekerja ini yang sedang memohon, Kementerian Tenaga Kerja kasih dong lisensi sertifikasi K3 ini, karena kan kami sudah pelatihan, kami kan sudah melakukan proses yang kami udah lulus, tinggal mendapatkan sertifikasinya. Nah, ini yang prosesnya dimainkan sehingga menjadi ladang untuk pemerasan yang tadinya cuma 275 ribuan, sekarang bisa menjadi 6 juta dan sebagainya. Sementara di satu sisi perusahaan kan sangat membutuhkan, makanya perusahaan itu akan menjadi dilema gitu kalau nggak dapat. Nah ini juga mempengaruhi gimana tentang SMK 3-nya, sistem manajemen K3-nya yang mewajibkan ada SDM yang kompeten di K3, di isu apa gitu, ada di listrik, ada di isu lainnya. Nah kalau nggak dapat ya susah, kalau dapat harus prosesnya tadi dimainkan. Nah jadi di kementerian ini kan menurut saya sih melihat ada kebutuhan, betul kebutuhan, tapi kebutuhan itulah yang dimainkan oleh si kementerian ini, CQ di bidang Direktorat Jenderal Pengawasan dan K3, sehingga mereka memainkan biayanya, memperlama, tidak memproses, yang akhirnya tadi karena perusahaan mau, akhirnya udahlah, daripada nggak dapat, dikasihlah seharga yang lebih besar, jauh dari sekitar 275 ribu itu. Nah ini yang memang selama 2019 kata KPK itu kan terjadi, yang dibiarkan memang tidak ada pengawasan dari atasan kementerian gitu ya, menteri yang memang terjadi terus menerus sehingga proses ini baru terungkap sekarang. Kalau kami sih sebenarnya ya sudah mengendus ini lama, bahwa kinerja pengawas ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 itu sangat lemah memang, simpul terlemah di ketenagakerjaan itu ini. Tidak hanya K3 sebenarnya, ada laporan tentang upah minimum, pekerja di bawah upah minimum, diprosesnya juga lambat, tidak ditindaklanjuti, akhirnya mereka suka bermain dengan pengusaha. Nah ini kan juga yang akhirnya kewenangan itu dibiaskan untuk menjadi keuntungan pribadi mereka. Nah jadi perizinan ini kan identik dengan celah-celah, ada pemerasan, celah-celah pungli, celah-celah korupsi gitu. Ya, dan Kementerian Ketenagakerjaan kalau kita perhatikan tuh banyak memiliki izin-izin gitu, tenaga kerja pekerjanya, kemudian tenaga kerja asing ya, kemudian juga bagaimana pendaftaran peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan swasta, bagaimana tadi terkait dengan pelatihan. Itu juga kan bagian-bagian yang memang punya celah-celah untuk terjadinya tindak korupsi ini, pemerasan ini, pungli ini gitu. Nah ini yang harus menurut saya Pak Yasserli itu sekarang bisa memetakan bagaimana kerja-kerja di Direktorat Pelatihan, di Direktorat Pengawasan, di Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos, dan bagian-bagian lainnya, sehingga prosesnya itu sesuai dengan ketentuan yang memang tidak membuka celah untuk korupsi seperti itu.
Baik, Pak Timbul. Pak Timbul, iya baik. Pak Timbul, ini ada pendengar yang masuk. Izin kami libatkan ya Pak untuk berdiskusi bersama kami, kita berbincang. Ini ada Pak Edi dari Tangerang Selatan. Halo Pak Edi. Selamat siang Pak. Siang Pak Edi, silakan. Iya, ingin komentar aja Pak, saya pelaku nih. Ya. Saya pelaku tahun lalu kalau nggak salah kantor saya diwajibkan K3. Ya. Nah, saya kan googling dulu Pak ya. Harganya itu 6 juta ke atas. Saya nggak nemuin tuh yang 275 di Google itu. Ya. Nggak ada. Tarif 275 itu nggak ada. Adanya 6 juta ke atas dan lewat agensi. Saya juga berpikir, kok lewat agensi ya emang pemerintah nggak punya infran BLK atau apa gitu. Ya tapi karena kebutuhan kita buat syarat salah satu user, ya sudahlah. 6 juta pun dibagi lagi tuh. Kami kan di bidang refrigerasi ya. Paket refrigerasi dasar bisnis bla 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 per 6 juta, 6 kali 3 level ya 18 juta kan? Iya. Dan saya maaf ya, 275 itu saya google nggak ada, nggak apa saya nggak nemu, tapi nggak ada Pak. Betul. Nggak ada, 275 ribu itu nggak ada, yang ada lewat agensi ABC 6 juta ke atas. Jadi saya yakin dengan saya yakinnya bahwa kasus ini tidak hanya di Depnaker, hampir semua kementerian pasti ada kasus ini. Semoga bisa segera kebongkar semua dan ya kita cuma menghimbau bahwa kalian menteri dan ke bawahnya digaji itu untuk ngayomi rakyat ya Pak ya, gitu kan ya Pak. Karena profesi refrigerasi ini kasihan Pak. Mohon maaf ya, teknisi UCAC 75 ribu dapat apa sih? Ya mau sertifikasi 6 juta ya nggak mampu lah dia. Gitu. Hanya korporasi yang mampu, itu pun dengan terpaksa juga. Jadi sangat saya lucu dari kemarin dengar 275. Saya googling nggak ada 275. Siapa yang ngumpetin data itu? Artinya dari Kementerian Tenaga Kerja nggak pernah mengupload, dan kesengajaan luar biasa, dan mungkin bukan di 2019 ke bawahnya dan seterusnya ke bawahnya pasti sudah puluhan tahun ini kasus itu bermain nama. Itu aja Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Edi. Mungkin bisa ditanggapi Pak Timbul. Ya. Jadi memang sebenarnya kan tadi bahwa kita tahu pun seharga 275 itu kan dari kementerian kan, menterinya. Nah selama ini kan memang tidak terbuka. Mungkin regulasinya mengatakan itu, tapi di websitenya itu tidak dimunculkan, sehingga dari proses websitenya aja udah korupsi itu kan gitu. Tapi begini kan, bahwa sebelum mendapatkan sertifikasi K3 itu kan dia melakukan pelatihan. Nah, memang pelatihan itu kan membutuhkan biaya juga. Ada tergantung isu isu K3-nya apa gitu ya, tentang apa dan sebagainya. Nah, memang ada biaya untuk itu, dan untuk dapat sertifikasi K3-nya ada biaya lagi. Nah, saya berpikir kenapa orang yang sudah ikut pelatihan harus dapat sertifikat biaya lagi? Kan bukankah pelatihan itu satu kesatuan untuk bukti bahwa kita ikut pelatihan, sertifikat. Bukti saya pernah ikut kuliah dan lulus di perguruan tinggi kan ijazah. Nah, ke depan memang harus ada kepastian bahwa proses pelatihan itu ya identik dengan sertifikasi. Kalau dia memang sudah ikut pelatihan dan lulus, ya keluarnya namanya sertifikasi K3. Nggak perlu lagi izin gitu. Kalau ini kan sekarang ada pelatihannya, kemudian juga dikeluarkanlah izin sertifikasinya dari Kementerian Ketenagakerjaan, CQ-nya si Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Nah, mungkin ke depannya itu menurut saya pemerintah tuh sebenarnya nggak perlu mengeluarkan izin. Yang mengeluarkan izin tuh ya swasta aja, seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu. Saya berharap dengan kejadian ini, tentang sertifikasi itu nggak usah di kementerian, diserahkan. Nah, kalau kita dengar di Kementerian Pertanian ada perizinan tentang ISPO, sertifikasi ISPO. Itu tidak diserahkan ke Kementerian Pertanian, dia dikerjakan oleh swasta, oleh lembaga lain. Nah, kementerian itu kan hanya buat regulasi, nggak usah operasional, izin-izin gitu. Nah, jadi sehingga jelas biaya yang kalau misalnya dikelola oleh swasta, pelatihan dan sebagainya, jelas pelatihan untuk K3 ini, K3 listrik, K3 ini, industri dan sebagainya berapa. Jelas ada transparansi. Dan kalaupun sudah selesai pelatihan itu, ya keluarlah sertifikasi itu. Nggak perlu biaya lagi. Nah, ini kan juga yang memang
di satu sisi ada kebutuhan untuk para pengusaha kita, tapi di sisi lain ada upaya melambatkan dengan motif pemerasan, pungli dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya juga akan menjadi image jelek kepada investor baik dalam negeri maupun luar negeri terkait dengan bagaimana sih berusaha di Indonesia gitu. Sementara regulasinya mewajibkan, satu sisi dipersulit gitu untuk pelatihannya dan sebagainya. Nah, jadi kembali bahwa harus ada pembenahan nih, baik dari sisi publikasi melalui website itu harus comply dengan regulasi, dan perizinan itu juga harus disederhanakan. Orang ikut pelatihan itu ya sudah menjadi satu kesatuan dengan sertifikasinya. Saya ikut kuliah kan satu kesatuan mendapatkan ijazah kan gitu. Nah, kalau ini kan enggak, dipisah-pisah yang akhirnya jadi birokrasi panjang yang akhirnya menjadi beban biaya tinggi. Ini kan jadi beban biaya tinggi yang oleh perusahaan kan menjadi bagian dari beban jadi biaya. Kalau biaya itu kan nanti menjadi satu kesatuan dengan harga karena dia akan dikonversi jadi harga kepada konsumen. Nah, ini kan juga menjadi persoalan yang lebih lanjut ya. Konsumen juga menjadi yang dikorbankan karena biaya-biaya untuk memenuhi ketentuan di undang-undang itulah yang akan dikonversi. Nah, biaya ini dimahal-mahalin. Nah, ini kembali menurut saya pemerintah harus bisa mengubah ya sistem di yang saat ini tentang sertifikasi. Menurut saya nggak usah lagi izin itu dari si pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, diserahkan aja. Dan prosesnya itu satu kesatuan dengan si pelatihan itu begitu. Baik Pak Timbul, ini ada pendengar yang masuk lagi. Saya izin untuk melibatkan ya Pak Timbul, nanti bisa ditanggapi gitu. Ya Pak. Ya. Baik, ini dari Pak Agusta dari Ciracas. Halo Pak Agusta. Selamat siang Pak Yuniar ya? Bukan, saya Akbar Pak. Oh iya Akbar, ya Allah Pak Akbar. Iya. Iya, Pak silahkan Akbar. Pak Agusta. Selamat siang Pak Agusta. Timbul. Selamat siang Pak Agusta. Selamat siang. Ya, jadi gini, kalau saya apa yang dikatakan Bapak memang benar. Saya kan dulu sering seminar, ya, keluar sertifikat, pelatihan di Departemen Perindustrian juga dapat sertifikat, ya. Tapi tidak ada izin. Di perusahaan yang gede, dia juga keluarin sertifikat untuk mereka karyawan lakukan pelatihan, keluar tanda dia telah mengikuti suatu pelatihan atau seminar. Itu semua intinya adalah untuk mengembangkan pola cara-cara berpikir dia untuk bekerja itu yang bidang apa gitu. Jadi nggak masalah. Nggak sulit, sertifikat itu nggak sulit. Tanda dia sudah ngikuti, ya. Dan lulus gitu kan. Lulus, semua juga lulus Pak. Kalau semua pada lulus, nggak dipersulit apa-apa, ya. Jadi dapat nggak ilmu? Kita dapat. Jadi nggak sulit, nggak libet kayak sekarang. Kadang-kadang kita berpikir yang dulu yang bagusnya kok dirubah-rubah lagi. Iya. Nah ya, jadi gitu aja saya tafsirkan. Begitu Pak Timbul, Pak. Ya, Pak Agusta. Iya, terima kasih Pak Agusta. Mungkin bisa ditanggapi ya Pak Timbul sekaligus sebagai closing statement pada talk kali ini. Ya. Ya, jadi seperti yang Pak Agusta bilang itu betul bahwa dia ikut pelatihan kan diuji kan gitu. Oh mampu, maka kompeten, maka tinggal dikeluarkan sertifikasinya bahwa bukti bahwa dia pernah ikut pelatihan dan lulus dan dia mampu. Jadi kan kompetensi itu kan akan diuji baik teorinya baik prakteknya bla bla sehingga dia ngerti dan tahu dan artinya ini sudah menjadi bukti. Nah, jadi kembali saya sih berharap kasus ini harus menjadi menjadi babak baru untuk mengubah sistem-sistem yang koruptif, yang panjang, yang birokratif, yang bisa memastikan kebutuhan perusahaan untuk mendapatkan SDM yang kompeten tentang K3 itu lebih mudah, lebih murah dan relatif bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena memang ada kebutuhan penting tentang bagaimana perusahaan menyediakan
K3 yang lebih aman untuk ujungnya adalah menurunkan tingkat kecelakaan kerja, untuk menurunkan tingkat penyakit akibat kerja. Kalau kecelakaan kerja kan ada yang kecelakaan bisa diobatin sembuh, ada yang cacat total tidak bisa bekerja lagi, ini kan parah, sampai yang paling parah ya meninggal. Nah, 370-an ribu itu kan ada yang meninggal, ada yang cacat total dan sebagainya. 426 ribuan di 2024 itu juga. Nah kan kita mau berharap pemerintah bisa memastikan pekerja itu bekerja dengan aman, dengan kemampuan perusahaan memiliki SDM yang memiliki kompetensi, memiliki sertifikasi K3 yang lebih murah dan lebih mumpuni gitu ya. Nah ini yang kembali saya sih berharap nanti ke depan izin itu tidak dikerjakan lagi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Berikan kepada pihak lain swasta yang memang bisa lebih profesional seperti itu. Baik. Demikian Mas Akbar. Baik ya. Pak Timbul. Terima kasih Pak Timbul sudah menyempatkan waktunya ya untuk Radio El Sinta. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Baik. Demikian perbincangan kami bersama Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Timbul Siregar. El Sinta News and Talk.